Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Amma ba'd. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. Para sahabat-sahabat yang saya cintai karena Allah dan Allah muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan yang penuh barakah ini insyaallah taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu walaupun sedikit, mudah-mudahan ini bisa memberikan kepada kita bekal yang cukup untuk menjalani proses kehidupan di dunia ini. Ada salah satu pesan yang sangat menarik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada dua sahabatnya. Yang pertama adalah Abu Dhar dan yang kedua Muadz ibnu Jabal. Nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terangkum dalam hadis yang tadi dalam muqaddimah saya bacakan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan kualitas hadisnya adalah hasan, dan sebagian ulama hadis mengatakan ini adalah hasan sahih. Matan hadisnya adalah yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Nasihat pertama yang Allah sampaikan kepada Muadz ibnu Jabal dan juga Abu Dhar adalah ittaqillah. Wahai Muadz, bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Haitsuma kunta. Haitsuma kunta itu adalah secara makna dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat yang pertama kepada beliau Muadz ibnu Jabal dengan kalimat takwa? Karena sesungguhnya bekal yang paling utama agar kita mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat, adalah takwa. Dan sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat adalah takwa. Nah, begitu pentingnya kita mendalami makna takwa. Takwa tidak hanya sebatas terucap dalam lisan, takwa. Tetapi takwa adalah salah satu bentuk bukti nyata kita dari ikrar keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa dalam kondisi apapun, dimanapun, dan kapanpun, kita senantiasa menjaga dan melaksanakan
seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, baik kita sedang sendiri ataupun sedang beramai-ramai, sedang berjamaah, maka kita pun senantiasa dengan sekuat tenaga, sekuat hati dan sekuat pikiran kita jauhkan diri kita dari hal-hal yang Allah murkai, yang Allah larang. Jadi tidak ada batasan waktu dan tempat di dalam implementasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ali radhiyallahu anhu, beliau pernah menyampaikan kepada para sahabatnya tentang definisi takwa. Beliau mengatakan, at-taqwa adalah al-khawfu minal jalil. Yang pertama, menghadirkan rasa takut yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah kita takut akan dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala jika kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Orang yang senantiasa menghadirkan rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat selalu akan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu sudah cukup menjadi tali kekang bagi dirinya agar dia tidak melakukan perbuatan maksiat. Karena dia tahu konsekuensinya bahwa di hari kiamat ada namanya yaumul hisab wal jaza. Seluruh amal akan dihisab, akan dipertanggungjawabkan oleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan balasan. Dan dia menyadari kalau dia melakukan perbuatan maksiat akan dibalas dengan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat pedih. Itu yang pertama. Kita menghadirkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah al-amal bitanzil. Wahyu yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quranul Karim. Yang dimulai dengan Al-Fatihah, kemudian ditutup dengan An-Nas, semuanya adalah kandungan petunjuk bagi kita semuanya. Tidak mungkin kita selamat di dunia ini kecuali kita berpegang teguh dengan Alkitab, yakni Al-Quranul Karim. Maka barang siapa yang berpegang teguh mengamalkan Al-Quranul Karim, maka jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah keselamatan dan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Dan yang ketiga, menurut Ali, bahwa takwa adalah cirinya ar-ridha bil qalil. Dia senantiasa menghadirkan rasa qanaah dan ridha atas segala pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik sedikit ataupun banyak. Dia senantiasa menerima dengan lapang dada, penuh dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak pernah mempermasalahkan sedikit atau banyaknya rizki yang diterimanya. Itulah ciri-ciri ketakwaan menurut Al-Imam Ali radhiyallahu anhu. Pemirsa yang Allah muliakan, nasihat yang kedua yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau hendak pergi ke Yaman adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wahai Mu'adz, sertailah, ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Niscaya amal-amal kebajikan yang kita lakukan itu dapat menghapus keburukan. Ini ada pesan kepada kita bahwa kita tidak boleh menjadikan kita orang yang pesimis dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita itu seperti gelas yang berisi air kopi. Air kopi itu warnanya hitam. Jika kita sering melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati kita seperti air kopi yang begitu hitam. Hitam karena kita sering melakukan kemaksiatan, dosa
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka agar air kopi yang dalam gelas itu menjadi warna jernih kembali, maka bukan ditambah gula, bukan ditambah susu, bukan juga ditambah kopi. Tetapi yang perlu kita lakukan untuk merubah air kopi menjadi air yang jernih dan bening, maka kita ambillah beberapa gelas air atau liter air, kemudian kita tuangkan ke dalam gelas yang berwarna hitam tadi, maka lama-kelamaan air kopinya akan keluar dan diganti dengan air yang jernih. Hati kita pun seperti itu. Jika hati kita hitam, banyak debunya, debu kemaksiatan, mulai dari kita sering meninggalkan sholat, jarang tilawah, berbuat zalim, dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya, sehingga itu semua dapat menjadikan hati kita hitam. Maka bagaimana cara kita menjernihkan hati kita yang hitam menjadi putih kembali? Tentu saja caranya adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar sebanyak-banyaknya disertai dengan amal-amal saleh. Dengan rahmat Allah dan maghfirah dan rahmatnya. Insyaallah ta'ala. Amal-amal saleh yang kita senantiasa lakukan secara konsisten, dan kita meminimalisir, bahkan kita memutus mata rantai kemaksiatan, insya Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, menerima taubat kita, dan hati kita kembali menjadi jernih. Sehingga ketika hati kita jernih, kita mudah di dalam melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah menerima nasihat, mudah menerima kebaikan, dan sebagainya. Karena hati kita dalam kondisi bersih. Maka teman-teman semuanya, janganlah kita merasa putus asa bahwa saya sudah banyak berbuat maksiat, nggak mungkin Allah mengampuni saya. Pesan Rasulullah, ikutilah kemaksiatan itu, keburukan itu dengan amal-amal yang saleh sebanyak-banyaknya. Niscaya kebaikan akan menutup keburukan. Dan pesan ketiga yang sangat penting dari Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ingat, kita tidak hanya bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hidup di dunia. Kita bermasyarakat, kita punya keluarga, kita punya anak, kita punya istri, kita punya suami, punya saudara dan sebagainya. Maka bergaulah dengan mereka dimanapun dan kapanpun dengan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Percuma kita sholat, percuma kita tilawah, tapi tangan kita, lisan kita, itu masih menzalimi orang, masih menyakiti orang. Maka apalah artinya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap malam qiyam, tapi lisan kita masih menggibah orang? Maka tidak ada apa-apa yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi kita ahli ibadah, nanti pas kita menghadap Allah, kita termasuk orang-orang yang bangkrut atau al-muflis. Siapa al-muflis? Kata Rasulullah. Kata Rasulullah, al-muflis adalah dia membawa amalan salatnya, membawa amalan sedekahnya, membawa amalan puasanya, tapi ketika dia hendak memetik di hadapan Allah dari pahala itu semua, ternyata tidak ada, semuanya terhapuskan. Akibat apa? Karena kita pernah berbuat zalim selama hidup di dunia. Oleh karena itu, kita hidup di dunia perlu membawa bekal. Bekal apa itu? Yaitu adalah akhlak yang mulia. Agar kita bisa dicintai oleh orang banyak dan Allah pun mencintai kita. Dan ingat, seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah bukan yang paling baik, bukan yang paling banyak sholat sunnahnya, tetapi yang paling baik akhlaknya. Insya Allah akhlak yang baik akan menjadi amalan yang pahalanya sangat memberatkan mizan nanti di yaumil qiyamah. Baik, itu saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan hadis tadi, ya, nasihat tadi yang khususnya untuk Mu'adz bin Jabal dan Abu Dzar bisa kita amalkan. Insya Allah jika kita amalkan, ini akan menjadi kunci kesuksesan, keselamatan, dan keberhasilan kita
di dunia maupun di akhirat. Barakallahu fikum jami'an. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.